Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua ya nak ya. Selamat siang, kita kembali lagi dalam pelajaran PPKN dengan pertemuan kita yang kelima dengan judul Nilai Semangat dan Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara ya nak ya. Di sini setiap ada masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak selalu diselesaikan dengan cara musyawarah, mufakat, dan semangat kekeluargaan. Bentuk keputusan yang dihasilkan harus diterima dan dilaksanakan dengan ikhlas, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Perwujudan semangat kebangsaan dalam kehidupan itu yang pertama dalam kehidupan keluarga. Contohnya, 1. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada peringatan hari-hari nasional. 2. Menyediakan beberapa buku bertemakan perjuangan sebagai salah satu upaya menciptakan semangat kepahlawanan. 3. Menonton pemutaran film-film perjuangan yang diputar di bioskop-bioskop ataupun televisi. Yang berikutnya dalam kehidupan sekolah ya. Yang contohnya pertama, melaksanakan upacara di lingkungan sekolah yang diselenggarakan secara hikmat. Jadi di sini makanya dimintakan kepada seluruh siswa dan siswi Miss ya yang Miss sayangi, tolonglah dalam kita upacara hikmatlah ya, hanya beberapa menit saja. Kita harus melaksanakan upacara yang benar, yang hikmat ya nak ya. Yang kedua, menghayati isi dan makna lagu-lagu nasional. Jadi Miss minta jangan dipermainkan lagu-lagu nasional tersebut. Kita nyanyikanlah dengan benar ya nak ya. Yang ketiga, menanamkan jiwa dan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur mata pelajaran ya. Jadi di dalam mata pelajaran di situ akan diberikan kepada kamu informasi-informasi mengenai bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia ini ya, ya. Berikutnya dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya pertama, melaksanakan peringatan hari-hari raya nasional yang bertemakan kepahlawanan. Kedua, mengamalkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan sekitar. Kita jadi jangan sombong ya nak ya. Kita harus menjalin sikap kesetiakawanan di dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, menghargai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya yang mana walaupun berbeda-beda kita latar belakang, sejarah, sikap, perbuatan, agama, suku dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu ya nak ya, sebagai warga negara Indonesia, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melaksanakan kerjasama dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat, ya mari kita laksanakan dengan baik ya nak ya. Berikutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya 1. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia lah ya nak, yang berkorban demi negara kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi, nggak mungkin negara lain berkorban dengan negara Indonesia. Harus kita karena kita adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Maksudnya mencintai ini menghargai ya satu sama lainnya. Yang ketiga, senantiasa berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi di sini kalau memang benar, benar. Kalau memang salah, ya salah gitu ya. Harus berani kita menyuarakan. Keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jangan kita hanya minta hak kita. Kita harus mengikuti, menjalankan kewajiban kita juga sebagai warga negara Indonesia. Mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, ada komitmennya, ada 5. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung
dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Ya, inilah komitmen para pendiri negara Indonesia. Oke, jadi setelah kita mempelajari semuanya, bab 1 tersebut ada kesimpulannya ya. Kesimpulan dari bab 1 itu yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu ada 3 perumusan dan penetapannya. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila itu sudah ya, video-video yang kemarin itu enak ya. Kamu bisa ulang lagi pemahamannya. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, itu dia. Yang ketiga, nilai, semangat, dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Ini juga terbagi 3 juga nilai semangat. Yang pertama, nilai semangat para pendiri negara bagaimana? Yang kedua, perwujudan semangat kehidupan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara ya. Dan yang terakhir, komitmen para pendiri negara itu sendiri ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita yang kelima ini nak. Sudah selesai kita mempelajari ya. Miss juga sudah memberikan beberapa video ya pembelajaran bab pertama ini ya nak ya. Jadi tolong kamu pelajari, kamu ulang-ulang lagi ya nak ya, pembahasan bab yang pertama ini. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, kita mengadakan small test. Jadi kamu belajar dengan baik ya nak ya, kamu pahami lagi. Nanti bentuk small test itu ada yang berbentuk logika ya nak. Jadi kamu harus pahami bab 1 ini, jangan sampai kamu tidak memahami. Di pertemuan yang berikutnya kita itu small test. Jadi Miss harap kamu mempelajari dengan baik dan mengerjakannya nanti ke depannya pun dengan baik juga. Oke? Sampai di sini pertemuan kita ya nak ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua ya. Selamat